Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Novi, terima kasih Pak Warsono, Pak JM yang tadi sudah memberikan motivasi yang luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara keluarga besar PLN JBB 1, Gandul, bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini, hari ke-11 kita melaksanakan saum. Alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Sekalipun duduknya tidak berdekatan tapi berjauhan, tapi ini tetap majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha. Senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Ya. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini juga menambah nilai dan pahala puasa kita di hari yang ke-11 atau hari pertama di fase yang kedua dari 3 fase Ramadan insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, keluarga besar PLN JBB 1 yang saya hormati, tema kita luar biasa yaitu mukmin yang kuat menghadapi ujian yang berat. Istilah mukmin yang kuat ini diambil daripada hadis. Ya, Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kata beliau, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Hadis ini sekalipun bentuknya adalah pernyataan, ya, khobariyah, tetapi maknanya adalah insya'iyah, maknanya adalah perintah bahwa kita harus menjadi mukmin yang kuat supaya lebih baik dalam pandangan Allah dan lebih dicintai Allah. Pertanyaannya adalah kuat dalam hal apa? Para ulama mengatakan setidaknya kuat dalam 3 hal. Yang pertama adalah kuatul akidah, kuat secara keimanan, secara akidah. Mukmin yang kuat, yang memiliki keimanan yang kuat, yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mukmin yang betul-betul meyakini dengan keyakinan yang tertanam di dalam hati yang paling dalam, fi somimi qalbih, ya, di dalam hatinya yang paling dalam, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, yang mengatur hidup dan kehidupan kita, yang memberikan kita semua sarana kehidupan. Dari mulai anggota tubuh kita sampai napas kita, sampai udara untuk kita bernapas. Keyakinan yang tertanam kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah, husnudzon billah.
berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah sesuaikan dengan kemampuan. Keimanan yang kuat yang tertanam di dalam hati ini akan membuahkan husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan rizki kita. Min haitsu la yahtasib, kadang dari arah yang tidak diduga-duga. Sehingga insya Allah kalau keimanan yang kuat-kuat tertanam di dalam hati bahwa Allah tidak akan menguji kita kecuali kita mampu, bahwa Allah akan senantiasa memberikan kita rizki, ini akan membuat kita tenang, bahkan tafaul, optimis menghadapi apa yang sedang kita lakoni saat ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini. Ya, makhluk melata pun, bahkan semut sekalipun, illa 'alallahi rizquha, kecuali bahwa Allah sudah jamin rezekinya. Maka kuwatul iman, kuwatul aqidah, kuwatul tauhid, keimanan yang kuat, akidah yang kuat, tauhid yang kuat, yang mantap, tertanam di dalam hati sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjamin rizki setiap makhluk. Jangankan kita manusia, semut yang melata, bahkan binatang yang paling kecil sekalipun, Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia, apalagi kita orang beriman. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar. Ya. Kewajiban kita adalah menggerakkan potensi tubuh kita untuk menjemput rizki itu. Ya. Saya sering berikan ilustrasi dan contoh, ya, bagaimana ketika Ibu Hajar. Ibu Hajar ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dengan bayinya yang masih merah di wadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan. Jangankan pepohonan, jangankan kehidupan, air saja tidak ada. Di wadin ghairi dzar'in. Ya. Gurun batu, padang pasir, tidak ada orang, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Berdua dengan bayinya yang masih kecil. Tetapi ketika dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Dan Ibrahim mengatakan, ya. Ibu Hajar yang tadinya pucat pasi, tiba-tiba wajahnya tersenyum sambil mengatakan, idzan la yudoyikna. Kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya. Allahu Akbar. Bayangkan. Gurun batu, padang pasir, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, berdua dengan bayi yang masih merah, bahkan menangis. Tapi karena memiliki kuatul iman, kekuatan iman yang tertanam dalam hati, bahwa yakin Allah tidak akan membiarkannya, Ibu Hajar tersenyum sambil mengatakan, idzan la yudoyikna, Allah tidak akan membiarkan kamu. Apa yang terjadi kemudian? Tak lama, Ismail kecil menangis kehausan. Ibu Hajar, apakah kemudian diam saja ketika Ismail menangis kehausan? Hanya karena dia yakin dengan keimanan yang tertanam mendalam bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya? Tidak, saudaraku. Ibu Hajar ikhtiar, usaha. Dia lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah. 7 balikan kali 400 meter. Ya. 3 kilo lebih. Ya, bayangkan, bukit-bukit lembah, panas. Sekarang datar, marmer, kanan kiri AC. Dulu bukit-bukit lembah, panas. Akhirnya Ibu Hajar kehabisan tenaga. Lalu dia berjalan menghampiri anaknya Ismail untuk mengetahui anaknya masih hidup enggak. Tapi apa yang tidak ada pada Ibu Hajar? Ikhtiar sudah, usaha sudah, doa tidak berhenti. Dia panjatkan.
Apa yang terjadi ketika dia tengok anaknya Ismail? Air adanya di kaki Ismail. Ibu Hajar tidak mengatakan begitu tahu air ada di kaki Ismail, dia cuma mengangkat dengan tangannya saja, tiba-tiba air keluar. Lalu dia berkata, zam, zam, zam. Kumpul, kumpul, kumpul. Sejak itulah diberi nama air Zam-Zam. Ibu Hajar tidak mengatakan, lah kalau tahu begini ngapain gua lari-lari. Ternyata air adanya di sini. Tidak. Kenapa? Karena kewajiban ikhtiar, kewajiban usaha sudah dia lakukan. Soal Allah memberikan dari sisi yang lain, seringkali dalam urusan rezeki, usaha kita di wilayah A, Allah berikan rezeki di wilayah B. Tapi itulah kuwatul iman. Itulah kekuatan iman yang tertanam di dalam hati sehingga membuahkan husnudzon billah, baik sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita dan Allah akan selalu menjamin rezeki. Kewajiban kita cuma ikhtiar. Walau kadang-kadang Allah berikan rezeki itu bukan dari jalan ikhtiar kita. Kenapa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bukan dari jalan ikhtiar kita? Ya akhi, kalau Allah memberikan rezeki selalu dari jalan ikhtiar kita, manusia cenderung sombong. Dia merasa itu kerjaannya saja. Dia merasa itu gaweannya saja. Tapi kalau Allah berikan rezeki dari jalan yang Allah kehendaki, usaha kita di sisi yang lain, manusia semakin sadar bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah, kewajiban kita adalah ikhtiar. Kita bekerja di PLN, mengais rezekinya Allah sambil melayani umat, melayani masyarakat, melayani bangsa. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa mulia, karena kita bekerja sambil melayani umat, melayani bangsa, melayani rakyat, melayani negara. Memberikan kebutuhan anak bangsa. Rizki, biar Allah yang mengaturnya, walau tidak selamanya selalu dari datang tempat kita bekerja. Inilah yang pertama, kekuatan yang harus dimiliki, yaitu kuwatul iman. Keimanan yang kuat. Yang kedua adalah kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu ini penting, saudaraku. Kenapa? Karena ibadah baru akan diterima secara benar kalau dilandasi dengan ilmu. Contoh, dalam kondisi begini. Kan ada sunnah di kala normal, ada sunnah di kala wabah. Ini perlu ilmunya. Karena kalau tidak ilmunya, orang akan salah paham. Sunnah di kala normal, laki-laki wajib ke masjid. Bahkan Nabi SAW sampai mengancam orang yang mendengarkan azan tapi tidak mau ke masjid, fa uharriku alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka, katakan Nabi. Keras sekali ancaman kepada orang yang tidak mau ke masjid dalam suasana normal. Tapi dalam kondisi wabah, kondisi pandemi, apa kata Kanjeng Nabi? Shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Ini perlu dipahami. Karena ibadah bukan mengandalkan perasaan. Banyak orang yang mengatakan, nggak enak biasa ke masjid kok di rumah sih. Nggak enak biasa Jumatan kok nggak Jumatan sih. Nggak enak biasanya tarawih di masjid kok sekarang nggak boleh ke masjid sih. Ibadah itu bukan enak tidak enak. Ukuran kebenarannya bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan bagaimana umumnya, bukan bagaimana ramenya. Tapi bagaimana benernya. Dan benernya itu al-haqqu itu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itulah yang datang dari Tuhan, dari Allah. Janganlah kalian orang yang ragu-ragu. Nah, kebenaran yang dari Allah itulah yang disebut dengan ilmu. Maka kekuatan ilmu itu penting supaya sudah dilakukan secara benar. Jangankan ibadah kan, dalam muamalah saja, dalam hubungan keseharian saja. Yang berjabatan tangan itu menggugurkan dosa-dosa. Sunnah bahkan menggugurkan dosa-dosa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kekuatan jasad, kekuatan fisik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan di surah At-Taubah 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah semaksimal kalian yang namanya kekuatan secara fisik.
Kekuatan iman ini penting, kekuatan ilmu juga penting, termasuk juga kekuatan fisik. Kenapa? Karena kekuatan fisik ini dibutuhkan untuk kita beribadah, dibutuhkan untuk kita bekerja. Oleh karena itu, dalam kerangka menjaga kekuatan fisik, maka kita perlu menjaga kesehatan. Nah, dalam kerangka menjaga kesehatan dalam kondisi wabah sedang melanda seperti sekarang ini, sudah banyak anjuran-anjuran yang diberikan. Dan bagi seorang muslim, ketika melaksanakan itu semua, itu bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Nabi SAW kemudian bersabda dalam sebuah hadis, la dororo wala diroro. Tidak boleh kita ini membahayakan orang lain. Dan tidak boleh diri kita dibahayakan oleh orang lain. Maka ya ketentuan-ketentuan dalam PSBB misalnya, itu sesuai, selaras dengan ajaran Islam dalam rangka la dororo wala diroro. Tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dibahayakan. Sehingga betul-betul kita memiliki kesehatan, kekuatan fisik untuk bisa tetap bekerja, untuk tetap bisa beribadah, untuk bisa menghadapi ujian-ujian yang akan dihadapi. Nah, yang dimaksud mukmin yang kuat menghadapi ujian yang berat adalah mukmin yang memiliki kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kekuatan fisik. Insya Allah, kalau iman kita mantap kepada Allah, ilmu kita tentang pemahaman keislaman juga benar, sehingga tidak pakai perasaan dalam beribadah, tidak salah paham, apalagi menuduh, melarang orang ke masjid, tidak, tapi itu ketentuannya. Juga, ya, kekuatan fisik dengan difasilitasi dengan cara menjaga kesehatan, ini semua adalah modal utama kita untuk bisa menghadapi ujian seberat apapun. Tapi percayalah saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ujian kecuali sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. Dan yang dinilai oleh Allah dalam menghadapi ujian ini adalah bagaimana kita melakoninya sesuai dengan tuntunan. Itu yang akan bernilai amal soleh, itulah yang akan bernilai pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, tidak heran ya dalam sebuah hadis digambarkan kalau ada seseorang ya yang sedang tertimpa wabah atau pandemi di wilayahnya, kemudian dia bertahan di wilayah tersebut, wala yakhruju fiha, dan tidak keluar ya dalam rangka melaksanakan tuntunan-tuntunan ketika sedang terjadi wabah, andaikan dia wafat, maka dikategorikan bernilai syahid. Kenapa dikategorikan bernilai syahid? Karena dia melaksanakan satu hal. Imanan, sabiran, wahtisaban. Keimanan, kesabaran, dan senantiasa optimis selalu mendapatkan pahala dari Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar pengantar saya, mukmin yang kuat menghadapi ujian yang berat. Kuat dari keimanan, kuat secara ilmu, dan kuat secara fisik kita. Kita lanjutkan dengan dialog setelah yang satu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya untuk di awal. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya untuk materi kita kali ini atau mungkin terkait dengan kondisi kita kali ini. Silakan. Langsung di-unmute aja mungkin dan bertanya. Alhamdulillah kita yang sudah mengikuti 40 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tertulis juga boleh. Ya mungkin dari saya dulu Ustaz ya, nanti mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang lain mungkin nanti bisa menambahkan yang lain. Ya. Ya dengan kondisi sekarang mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang menghadapi ujian yang tidak mudah ya, dengan segala kondisi yang tertutup, kemudian juga ekonomi yang terbatas. Bagaimana kita mensikapi itu, dan juga mungkin untuk
kita yang masih longgar itu bagaimana kita harus bersikap, Ustaz? Baik. Pertanyaan yang menarik sekali. Yang bahwa ujian itu sekalipun di titik terlemah kita, tapi kita mampu menghadapinya. Ya, misalnya, ada orang yang diuji dengan anaknya. Ada keluarga yang diuji dengan kehidupan secara ekonomi. Ada sisi ekonominya. Ada yang ekonomi sudah tidak ada masalah, ujiannya ada di anak. Ada secara ekonomi tidak ada masalah, anak tidak ada masalah, berbagai ujian-ujian, ya. Tetapi ketahuilah bahwa ujian itu diberikan di titik terlemah untuk menguatkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita kecuali sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. Tinggal masalahnya mau atau tidak, siap atau tidak. Jawabannya harus siap. Dan Allah sudah memberikan resepnya untuk keluar dari kesulitan itu, yaitu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah al-habsu wal kafu, tabah hati dan tahan uji. Ya, jadi bukan loyo, bukan lemah, bukan menyerah, bukan pasrah, tapi kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji. Itulah bahasa agamanya adalah sabar. Nah, dalam kondisi hari ini, ya, dalam kondisi ketiga wabah sedang melanda, ketahuilah bahwa wabah yang hari ini melanda kita bukan hal yang baru. Ya. Umat-umat terdahulu pun pernah mengalami wabah ini. Misalnya dulu kaum muslimin, ya di Syam, ya Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Di Syam itu pernah terjadi wabah melanda di zaman pemimpinnya kaum muslimin saat itu namanya Amr bin As. Nama wabahnya adalah Amwas. Ya. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu? Amr bin As mengatakan bahwa wabah itu, pandemi itu seperti api. Api itu akan cepat menyala kalau bahan bakarnya ada dan berdekatan. Kita ini, kata Amr bin As, adalah bahan bakarnya. Maka menjauhlah satu sama lain supaya bahan bakarnya berjauhan dan api itu tidak akan menyala. Maka kemudian dia perintahkan ada orang yang lari ke pinggir gunung, ada orang yang lari ke lembah, ada orang yang lari menjauh. Dibuat menjauh. Kalau istilah sekarang itu sosial, ya, dibuat supaya tidak ada perkumpulan, tidak ada kedekatan, dibuat menjauh. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari wabah Amwas berakhir. Nah, jadi umat-umat terdahulu juga sudah pernah diuji dengan kondisi wabah. Bahkan dalam riwayat sejarah Mesir, itu Mesir pernah juga di zaman dulu terkena wabah. Itu dari 20 juta penduduk Mesir, yang tersisa tinggal hanya kurang lebih 2 jutaan. Pernah juga. Jadi, wabah ini bukanlah sesuatu yang baru. Umat-umat terdahulu pernah diuji. Tapi percayalah bahwa ujian itu sudah Allah sesuaikan dengan kemampuan. Ada ladang pahala dan ladang amal soleh di sana. Kalaulah kemudian ada yang merasa sulit, wajar, karena seringkali ujian di titik terlemah untuk menguatkan. Dan percayalah, insya Allah akan segera berakhir. Badai akan cepat berlalu, insya Allah. Dan dari sini, selepas dari wabah nanti, kita akan mendapatkan nilai pahala masing-masing. Masing-masing berbeda-beda. Ya, ada yang tingkat kesabarannya lebih, tentu pahalanya lebih. Ada tingkat kesabarannya kurang, tentu pahalanya berkurang. Namun, insya Allah, ketika kita hadapi dengan kekuatan iman,
dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan fisik, maka ketika wabah itu berlalu, kita mendapatkan beberapa nilai amal soleh di sisi Allah yang akan berbuah akan mengganti kesulitan ini dengan kemudahan dan kebaikan-kebaikan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Ya. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Ya, Pak Novi. Silakan Pak Tony, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony silakan. Pak Tony Ferdinand tuh. Ya Ustaz, teman lama Ustaz di Priuk. Nah, baik. Silakan. Ustaz, kira-kira mending mana sholat jamaah berjarak di masjid atau sendirian di rumah Ustaz? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan menarik sekali. Nah, Pak Tony, terima kasih. Jadi tadi saya mengatakan ada sunnah di kala normal, ada sunnah di kala wabah. Jadi kalau pertanyaan ibadah itu yang terbaik yang mana? Yang mengikuti sunnah. Sunnah di kala masjid. Bahkan bagi wajib laki-laki wajib. Tetapi sunnah di rumah-rumah kalian. Sekarang misalnya, Ustaz, kita bisa ke masjid. Masjid tidak ditutup, cuma jaraknya aja harus diatur. Nah, mana yang lebih baik? Sholat di rumah atau di masjid mengatur jarak? Jawabannya yang terbaik adalah yang mengikuti sunnah. Sunnah di kala wabah adalah sholat di rumah. Di masjid, walaupun mengatur jarak, dalam kondisi wabah, itu tidak nyunnah. Jadi dalil ketika normal tidak boleh dipakai di kala wabah. Kan ada yang mengatakan, Ustaz, kalau lebih dari 3 hari nggak Jumatan, bagaimana? Bukankah dalam hadis itu bisa jatuh kepada kafir? Itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal, jangankan ada wabah. Kalau kita beliau tetap melaksanakan duhur di jamak qashar takdim dengan asar di Arafah saat itu. Nah, padahal kalau lihat kalau kita haji, jarak Mekah ke Arafah itu kan cuma 11 kilo. Atau Mekah ke Mina cuma 5 kilo. Tetapi kalau kita melaksanakan haji dan kita sholat di Mina, sholatnya hanya 2 rakaat. Qashar saja. Kenapa? Karena kita sedang safar, sedang bepergian. Jadi, jangankan sunnah di kala wabah. Ketika kita sedang safar bepergian saja, ada sunnah-sunnah tertentu yang berbeda dalam kondisi normal. Ya, maka kalau pertanyaan tadi, mana yang lebih baik Ustaz? Sholat di rumah atau di masjid dengan mengatur jarak? Jawabannya yang terbaik adalah sholat yang mengikuti sunnah. Dan sunnah di kali wabah adalah sholatlah di rumah masing-masing. Kalau nanti wabah sudah berakhir, insya Allah tak lama lagi, baru kita kembali ke masjid. Bahkan safnya pun seperti biasa. Justru kalau sudah normal tidak ke masjid, baru itu berdosa. Baru itu bisa terkena penyakit kemunafikan. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan yang lain selain Pak Tony. Ya, Bapak Ibu silakan. Silakan untuk bertanya ke Ustadz Ade. Waduh, kayaknya masih ragu-ragu nih Ustadz. Ada, silakan. Ya mungkin dengan kondisi sekarang, Ustadz memang tidak semua pegawai PLN bekerja dari rumah atau di kantor saja, tapi masih banyak teman-teman kami yang memang terlibat langsung bertugas di gardu induk,
kemudian juga masih aktif di pemeliharaan peralatan-peralatan kita di lapangan, ya, baik itu di transmisi maupun di gardu induk. Nah, mungkin Ustadz bisa menyampaikan hal yang memberikan kita semangat atas yang kita lakukan itu. Dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya semuanya lancar dan sehat dan selamat, Ustadz. Gimana, Ustadz? Tetap bahwa dalam kondisi demikian, dalam kondisi bekerja, ketentuan sunnah dalam wabah ini tetap kita lakukan sebagaimana kemudahan-kemudahan dalam ibadah yang namanya rukhsah. Jadi kalau katakanlah misalnya teman-teman yang sedang berada di lapangan, bukan di rumah, ketika waktunya sholat tiba, ya sedapat mungkin sholat di tempat bekerja dan tidak perlu berjamaah. Tidak perlu berjamaah, ya boleh sholat sendiri-sendiri, dan seandainya melaksanakan sholat sendiri-sendirinya karena dalam kondisi wabah seperti ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang sedang bepergian yang tadinya sholat bukan hanya qashar tapi juga dijama, tidak mengurangi nilai di hadapan Allah. Karena itulah ibadah itu bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan bagaimana umumnya, bukan bagaimana ramainya. Demikian juga seandainya misalnya kalau kita sedang safar, tetap dicatat bahwa dia melakukan rawatib dan dia melakukannya di masjid. Sebagaimana hadis, kutiba lil marid awil musafir ma fa'alahu inda siha awil hadir aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetap dicatat di hadapan Allah pahala yang sempurna orang yang melaksanakan safar dan yang sakit, ibadah yang dia biasa lakukan dikala sehat atau dia tidak kemana-mana. Contohnya begini, misalnya si Fulan ini ketika sedang tidak kemana-mana, dia rajin puasa Senin Kamis. Tiba-tiba dia sakit. Kalau sakit, jangankan puasa Senin Kamis. Puasa fardu saja dia boleh tidak puasa. Ketika dia tidak puasa karena sakit, kalau dalam kondisi sehat dia biasa puasa, maka dia tetap dicatat melaksanakan puasa pada saat sakit, walaupun dia tidak puasa karena memang sedang sakit. Atau juga orang yang dalam kesehariannya tidak pernah kelewat yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya. Ketika dia bepergian, otomatis qobliyah dan ba'diyah hilang. Karena sholatnya diqashar dan dijama. Tetap di hadapan Allah dicatat bahwa dia melakukan qobliyah. Jadi, orang yang terbiasa ya sholat berjamaah di masjid di kala normal, ketika Anda harus sholat di rumah, tetap dicatat bahwa dia melakukan di masjid. Orang yang biasa tidak pernah terlambat sholat Jumat, bahkan selalu saf paling depan, ya, bahkan selalu saf paling depan. Ketika wabah sekarang ini kembali melaksanakan duhur di rumah, tetap dicatat di hadapan Allah bahwa dia melaksanakan Jumat. Ya, kecuali kalau dalam kesehariannya juga ke masjid jarang, kecuali kalau dalam kesehariannya juga Jumatannya kadang-kadang terlambat. Nah, itu yang rugi. Ya, dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi normal dia selalu menjaga, ketika dalam wabah dia tetap mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, kepada teman-teman yang tetap harus masuk di lapangan, di gardu, dan lain sebagainya, tetap menjaga
Ya, ibadah puasa mudah-mudahan tetap terjaga. Sholat lakukan di tempat yang bisa, tanpa harus berjamaah, tanpa harus memaksakan ke masjid. Lakukanlah sunnah di kala wabah dengan keringanan-keringanan, yaitu sholat di tempat-tempat kita. Ya, solu pirihalikum, sholatlah di tempat-tempat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terus tadi ada pertanyaan soal Id ya. Bagaimana seandainya ya sampai Id masih wabah melanda, ya Id dilaksanakan di rumah berjamaah dengan keluarga tapi tidak ada khutbahnya. Ya, dilaksanakan di rumah berjamaah dengan keluarga tapi tidak ada khutbahnya. Seandainya sampai Id wabah ini masih melanda. Baik, sudah 1:30. Ini saja yang ibadah di rumah dengan baik, melaksanakan Ramadan dengan baik. Ya, sahabat-sahabat Anda semua di PLN ini bekerja sekaligus beramal soleh. Ya, karena dengan peran antum semua, peran saudara-saudara kami, keluarga besar PLN, insya Allah listrian orang bisa beribadah dengan baik, dengan maksimal, maka itu juga menjadi sebuah catatan amal soleh di hadapan Allah. Ya. Maka tetap kita jaga kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, menghadapi ujian yang sedang kita hadapi, sampai insya Allah wabah ini segera berakhir, dan kita bisa beraktivitas kembali insya Allah. Alhamdulillah. Halo Pak Novi, Assalamualaikum. Iya, agak hilang tadi sinyalnya, Ustaz. Suaranya. Oke. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk penyampaiannya dan juga tanya jawabnya yang lengkap dan juga memberikan masukan kepada kita, pencerahan, dan insya Allah juga menjadi semangat bagi kita semua dalam hal ibadah kita selama Ramadan, maupun ibadah kita yang memang insya Allah kita laksanakan di PLN, baik itu yang di kantor, yang di gardu, yang di transmisi, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja kajian kita dari Binrohis PLN UIT JBB. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ustadz Ade atas penyampaiannya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk bertemu lagi di kesempatan yang lain, dan syukur-syukur mungkin kajian fisik ya Ustadz nanti. Insya Allah. Wow, biasanya kita di ruang serbaguna di Gandul. Mudah-mudahan ada rezeki ketemu dan semuanya sehat-sehat. Mungkin, insya Allah. Mungkin itu saja dari kami, dari Binrohis PLN UIT JBB. Kepada teman-teman semua, Pak Warsono, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup. Göllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience,